Timnas voli putra Indonesia tampil sangat rapi, sangat terkoordinasi ketika menghadapi timnas Vietnam di pertandingan kedua SEA V-League tahun 2025 dan hasilnya Rifanur Mulki dan kawan-kawan berhasil menang ketika menghadapi timnas Vietnam dengan skor 3-1. Ini adalah hasil yang sangat baik bagi timnas Indonesia karena ada banyak poin penting, ada banyak hal positif yang ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia. Oke teman-teman, ketemu lagi. Kita ngobrol santai-santai lah ya, sharing tipis-tipis tentang voli Indonesia, khususnya tentang timnas voli putra yang kemarin tampil sangat istimewa, sangat baik. Tepuk tangan dulu buat Rifanur Mulki dan kawan-kawan ketika mereka berhasil mengalahkan timnas Vietnam dengan skor 3-1. Hasil yang sangat istimewa karena ini merupakan kemenangan tanpa full set pertama dalam 2 tahun terakhir ketika timnas Indonesia menghadapi timnas Vietnam. Kita ketahui lah ya bahwa selama ini memang timnas voli putra Indonesia itu kan sangat kesulitan ketika menghadapi Vietnam, bahkan beberapa pertandingan terakhir sejak tahun 2023 lalu, timnas Indonesia selalu menghadapi timnas Vietnam dan skornya itu selalu full set, artinya para pemain harus menjalani 5 set di tengah lapangan. Tapi kemarin kita bisa melihat bahwa Jason Nathaniel Gilanta, Boy Ernest Arabi, Fahri Septian, Rifanur Mulki, dan kawan-kawan tampil jauh istimewa, tampil sangat luar biasa, dan hal itu menjadi bukti bahwa timnas Indonesia ketika sudah menemukan chemistry memang sangat sulit dibendung untuk level di Asia Tenggara. Kalau teman-teman menganggap bahwa Rifanur Mulki layak menjadi MVP atau pemain terbaik, memang sah-sah saja, memang sangat beralasan karena Rifan kemarin tampil istimewa banget, servisnya sangat menekan, kemudian attack-nya itu juga sangat membahayakan bagi timnas Vietnam. Dan sepanjang pertandingan kemarin, Rifan itu berhasil memberikan 24 poin untuk timnas Indonesia. Tapi kalau saya pribadi akan lebih menyoroti bagaimana peran Jason Nathaniel Gilanta yang kemarin tampil sangat istimewa. Bahkan menurut saya pribadi mungkin ada yang tidak setuju atau juga mungkin ada yang setuju bahwa Jason layak menjadi MVP di pertandingan timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Vietnam di pertandingan kedua SEA V-League tahun 2025 ini, karena secara poin tentu saja seorang setter seperti Jason akan kalah dengan hitter seperti Rifan, kemudian juga Fahri Septian ataupun Boy Ernest Arabi. Tapi kemarin ada beberapa poin, ada beberapa hal sangat positif yang ditunjukkan oleh Jason Nathaniel Gilanta. Jadi serve yang dilakukan oleh Jason Nathaniel Gilanta ini sangat oke. Settingnya atau setternya ini juga sangat istimewa. Kemudian juga blok yang dilakukan oleh Jason Nathaniel Gilanta ini memang kemarin keren banget. Bahkan kalau menurut saya, Jason Nathaniel Gilanta ini menunjukkan permainan yang terus improve dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Kita ketahui bahwa di leg pertama SEA V-League 2025 memang Jason Nathaniel Gilanta itu memang menjadi pelapis dari Dio Yulfikri, tapi setelah Dio mengalami cedera menjelang leg kedua SEA V-League tahun 2025, kita ketahui bahwa Jason Nathaniel Gilanta itu mendapatkan kepercayaan dari pelatih timnas Jeff Jiangji untuk menjadi setter utama. Nah, ternyata kepercayaan yang diberikan oleh Jeff Jiangji itu dibayar lunas oleh Jason Nathaniel Gilanta dengan penampilan yang semakin oke lagi dari hari ke hari, dan tentu saja banyak voli mania, banyak fans voli Indonesia yang menganggap bahwa saat ini memang untuk setter itu memang lebih baik diberikan kepada Jason Nathaniel Gilanta yang memang ya sudah proven lah, sudah memberikan bukti yang sangat nyata di tengah lapangan. Tapi ada hal lain yang sebenarnya lebih penting jika dibandingkan dengan skor 3-1 yang didapatkan oleh timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Vietnam kemarin, yaitu kita bisa melihat bagaimana cairnya permainan yang ditujukan oleh Rifanur Mulki dan kawan-kawan di tengah lapangan. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana aura sangat positif yang terlihat ketika para pemain itu berada di tengah lapangan ketika menghadapi timnas Vietnam. Ini merupakan sebuah hal yang sangat baik karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya kita seolah bisa melihat bahwa tidak ada chemistry yang sangat baik yang terjalin antara para pemain timnas Indonesia. Tapi kemarin ketika menghadapi Vietnam, keren banget. Jadi permainan sangat cair, chemistry berjalan dengan sangat baik. Kemudian juga para pemain terlihat senyum-senyum di tengah lapangan, seolah mereka memang tidak memiliki beban yang sangat berat ketika menghadapi timnas Vietnam. Tentu saja ini merupakan, kalau POV saya pribadi ya, ini merupakan sebuah hasil dari latihan yang sudah cukup lama yang dijalani oleh para pemain timnas Indonesia, karena
sebelum mereka tampil di C League, mereka kan tampil di FIC Nation Cup. Nah, ketika tampil di FIC Nation Cup, kita memang harus mengakui bahwa timnas Indonesia itu kan tidak memiliki persiapan yang maksimal, bahkan persiapannya sangat mepet dan tidak ada tryout. Kemudian setelah di FIC mereka masuk ke C League tahun 2025 ini di leg pertama, ya kita ketahui bahwa memang saat itu ya chemistry-nya belum solid lah, termasuk kemarin di pertandingan pertama saat menghadapi timnas Filipina, kita bisa melihat bahwa saat itu memang masih cukup amburadul lah permainan timnas Indonesia, errornya sangat banyak, bahkan sampai 32 error. Tapi kemarin ketika menghadapi timnas Vietnam, semua hal itu seolah hilang, dan sekali lagi ini merupakan sebuah hal yang sangat baik. Syukur-syukur tentu saja akan berlanjut di pertandingan-pertandingan selanjutnya, termasuk ketika menghadapi timnas Thailand, karena kita ketahui bahwa timnas Thailand ini kan merupakan saingan terberat dari timnas Indonesia untuk menjadi juara di C League tahun 2025 ini. Selain faktor kemenangan tanpa harus menjalani pertandingan full set, kemudian aura atau chemistry yang sangat baik, ini juga ada hal yang sangat positif yang didapatkan oleh timnas Indonesia setelah mengalahkan timnas Vietnam. Karena apa? Ternyata menurut komentator dari Moji, yaitu Mas Rama, dua tim teratas di C League tahun 2025 ini akan lolos otomatis ke FIC Championship tahun 2026 nanti. Jadi komposisinya adalah hasil di leg pertama dan juga di leg kedua ini akan digabung atau akan dikombin. Setelah itu akan disusun peringkatnya berdasarkan hasil yang didapatkan oleh semua tim peserta. Nah, kalau kita melihat dari hasil yang didapatkan oleh semua tim, memang saat ini peluang paling besar untuk menduduki atau untuk mendapatkan posisi dua besar di klasemen akhir itu ada di timnas Thailand dan juga di timnas Indonesia. Kita ketahui bahwa timnas Thailand itu kan menjadi juara di leg pertama C League tahun 2025 ini, dan kemungkinan juga timnas Thailand itu bisa untuk mempertahankan hasil yang didapatkannya di leg kedua ini, terlepas nanti apapun hasilnya ketika menghadapi timnas Indonesia. Itu artinya kemungkinan besar satu tempat sudah di-coupling oleh timnas Thailand untuk lolos ke FIC Championship tahun 2026. Sementara itu untuk posisi kedua, kemungkinan besar dengan kemenangan yang didapatkan oleh timnas Indonesia saat menghadapi timnas Vietnam kemarin, itu Rifanur Mulki dan kawan-kawan, ya hampir bisa dipastikan lah ya, sudah here we go, sudah done deal untuk lolos ke FIC Championship tahun 2026 nanti. Ya, ini adalah buah dari hasil yang sangat baik yang didapatkan oleh timnas Indonesia di dua pertandingan awal di putaran kedua C League tahun 2025 ini. Selain itu juga yang tidak kalah penting adalah hasil atau kemenangan saat menghadapi timnas Vietnam, itu juga mengerek posisi Indonesia. Lagi-lagi setelah kemarin timnas Indonesia menang melawan timnas Filipina dan peringkatnya naik, ketika menghadapi timnas Vietnam dan berhasil mendapatkan kemenangan, juga berhasil membuat timnas Indonesia itu naik di posisi atau di ranking FIVB atau ranking dunia. Jadi saat ini timnas Indonesia itu berada di posisi ke-53 FIVB, dan ini merupakan hasil yang sangat baik. Karena apa? Kalau nanti terus-terus Indonesia terus-menerus menang, tentu saja peringkat atau ranking timnas Indonesia itu juga akan semakin naik lagi. Bahkan bisa jadi timnas itu nanti akan masuk di 50 besar dunia, bukan terlempar dari 51, 52, 53, enggak, tapi ya bisa kayak dulu berada di posisi ke-48, 47, dan di peringkat yang lebih baik lagi. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya agar timnas Indonesia itu ya mendapatkan hasil terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.